Oke, kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Bab 19, Jukyu Ka desu ne. Dai Kyuka. Ini ya. Kita mempelajari pola warini, nistewa, dakeate, nistara, nitote, dan toshite ya. Oke, kita lihat nomor 1 terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Koko wa batuk. Yochieng titik nigiaka no kodomo no koe ga kikoenai. Yochieng kindergarten atau TK, taman kanak-kanak ya. Di sini taman kanak-kanak tapi nggak terdengar suara anak-anak yang ramai. Ini kan kemungkinannya adalah kan evaluasinya bukan takai ya, bukan evaluasi yang bagus, tapi ya rendah ya karena dia bilang kuenai. Nah itu antara warini dan istewa kan. Nah sekarang kita lihat objek untuk polanya. Objek untuk polanya adalah yochieng. Ya, apa artinya? Yochieng itu berarti spesifik dia. Karena apa? Karena kalau yang umumnya itu pasti gakko. Karena yochieng spesifik, maka penggunaannya adalah nistewa. Gitu ya. Di sini untuk ukuran taman kanak-kanak itu suara anak-anak yang ramai itu tidak terdengar. Gitu ya. Lanjut ya, nomor 2. Jikeng no kaisu titik-titik seikaku na deta wa irarena kata. Lagi-lagi evaluasinya rendah. Nah, cuman di sini ada hal yang lebih umum, kaisu. Ya, frekuensi percobaan. Nah, frekuensi percobaan di situ tidak dijelaskan secara konkret. Ya, sifatnya dia perdebatan tuh, debatable. Nah, maka di sini nggak bisa pakai, lagi juga di Sitawa juga nggak ada ya. Ya tentu di sini pakainya warini ya. Jadi untuk ukuran frekuensi percobaannya, data yang valid itu tidak didapat. Erarena kata. Lanjut ya, nomor 3. Kodomo no korono watashi titik-titik oyawa kami sama data. Nah ini sudut pandang. Maka sudut pandangnya penggunaannya nitote. Bagi saya yang pada saat saya anak-anak, orang tua itu adalah Tuhan. Ya. Lalu nomor 4. Benkyo no jikang. Nah lagi-lagi di sini sifatnya jikang. Jikang tuh banyak tuh. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 tidak spesifik secara umum. Dan di sini seikaku agarana kata, evaluasinya rendah. Maka kan kalau evaluasinya rendah antara warini dan istewa, lalu kita lihat objek untuk polanya. Objek untuk polanya tidak spesifik atau tidak konkret, maka penggunaannya adalah warini. Untuk ukuran waktu belajarnya, nilainya nggak tinggi gitu ya. Seikaku agarana kata. Lanjut nomor 5. Konomachi wa soyu no sanchi titik-titik yumei de aru. Nah ini sebagai apa namanya bukan sudut pandang ya, tujuan mukuteki. Nah di sini lebih kepada toshite. Kota ini terkenal sebagai penghasil soyu. Ya, dia bukan sudut pandang karena di sini benda mati, konomachi ya. Lalu nomor 6. No kano hito titik-titik kome no nedang o moto agete hoshi daro. Nah, dia mengubah sudut pandang tuh pakai no kano hito ya. Kalau bagi, nah itu pakainya adalah nista. Kalau bagi penduduk, kalau bagi pekerja agraria, dia ingin harga berasnya dinaikkan. Lanjut nomor 7 ya. Nomor 7. Yoko sang wa igaku no benkyou shita titik-titik-titik kenko ni tsuite no chishiki ga hofu. Jadi pengetahuan tentang kesehatannya itu berlimpah atau banyak. Nah, kenapa? Ini kan berarti hofu, evaluasinya tinggi ya. Evaluasinya tinggi lalu kemudian di sini ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Maka penggunaan yang tepat adalah dakeate ya. Shiyoko-sang pantesan aja pengetahuan tentang kesehatannya itu berlimpah karena dia belajar kesehatan. Lalu nomor 8. Watashi wa Tanaka-san o senpai titik-titik-titik sonkei shiteiru ga kekong aite to wa kangaete inai. Ya. Nah, lihat di sini minasang, saya sangat hormat atau sangat respect titik-titik-titik
kepada Tanaka, senpai. Nah, berarti kan ini sudut pandang ya. Nah, berarti di sini toshite sebagai Tanaka-san wo senpai toshite wa sonkei shiteiru ga, akan tetapi untuk sebagai pasangan suami istri saya tidak pernah berpikir demikian. Kanggaete ini. Nah, kemarin tuh nggak ada Bung Nokumitate-nya ya, sengaja saya nggak buatin karena di sini sudah lumayan banyak variasi soalnya. Jadi ya sono mama saja. Langsung saya screenshot, saya kirimkan ke grup. Cukup ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, nggak usah malu-malu. Masih malu aja udah dikit lagi lebaran. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu adalah goi atau kosakata. Sore jaga mengseasi mas minasan. Kita masih mempelajari fukushi ya, karena full di bab ini kita akan mempelajari adverbia atau kata keterangan. Fukushi o tappuri oboemashou. Nah, futsukame di hari kedua ini kita mempelajari izure oboerareru. Itu ya, kita akan bisa menghafal di suatu hari. Izure. Sebenarnya kan secara harfiah izure itu artinya apa ya? Yang manapun. Ya, tapi di sini dia berbeda artinya karena penggunaannya itu tadi. Kita lihat di sini ada sebuah bameng atau situasi ya. Koibito to wakarete yagate hantoshi ni naru ga mada kare no koto o kangaete shimau. Semete koe dake demo kikitai to omoi denwa shita ga sudeni keitai denwa no bango mo kawatte shimatte ita. Di situ ada beberapa fukushi yang sebenarnya kalau kita hilangin tidak akan mengubah makna ya. Arti tidak akan mengubah arti tapi maknanya berbeda karena kalau pakai fukushi lebih dalam. Coba kita hapus ya. Yagate, semete, sudeni. Kita lihat. Koibito to wakarete hantoshi ni naru ga mada kare no koto kangaete shimau. Koe dake demo kikitai tomoe. Denwa shita ga keitai denwa no bango mo kawatte shimatte ta. Nah, artinya saya putus dengan pacar saya itu sudah setengah tahun. Akan tetapi saya masih memikirkan tentangnya. Saya merasa bahwa saya ingin mendengar cuma suaranya saja dan saya menelponnya. Akan tetapi nomor teleponnya sudah ganti. Nah, lihat di situ. Artinya sama. Tanpa fukushi pun kita sudah dapat artinya, cuman maknanya kurang dalam. Kalau pakai fukushi maknanya jadi dalam tuh. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini yang pertama ada kata mamonaku. Mungkin kalian sering temui di kereta tuh ya. Mamonaku. Tokyo Eki des. Shinkansen ni noru kata wa biasa gitu tuh. Kono eki ni norikai kudasai misalkan seperti itu ya. Nah, mamonaku itu sering kita kita dengar di supa, di kereta dan sebagainya tuh. Dia punya dua arti ketika dia dihadapkan dengan dua jenis kalimat. Satu kalimat aktif yang lampau dan satu jenis kata kerja aktif tapi dia mirai kayak gitu ya, present. Nah, mamonaku kita lihat di sini ada dua. Yang pertama nih yang bertemu dengan present ya atau mirai kei. Konsato ga mamonaku hajimaru. Nah, di sini sudah diartikan tuh. Mo sugu ya, sebentar lagi atau sedikit lagi. Ya. Nah, kalau lampau nggak mungkin dong sebentar lagi datang, kan udah. Ya. Nah, jadi mamonaku di sini artinya tidak lama kemudian. Coba teman-teman pahami makna daripada mamonaku ya. Nih, waktunya begini misal. Nih, dari sini ke sini. Habano Jikang. Nah, dia tuh cuman segini. Sempit waktunya. Ya, segini doang. Misalnya 24 jam segini ya. Nah, ini waktunya cuman segini doang. Jadi, ya sebentar lagi lah. Atau ya nggak lama kemudian beginilah. Kayak gitu ya. Jadi dia bukan waktu yang cukup lama, tapi waktu yang singkat di situ maknanya. Oke. Misal kalau kita artikan secara kalimat, konsato ga mamonaku hajimaru. Konsernya
sebentar lagi akan dimulai. Lalu kalau yang bertemu dengan kakoke, ie ni kaete mamonaku kyoku ga kyaku ga kita. Saya pulang ke rumah, lalu kemudian tidak lama kemudian muncul tamu atau datang tamu. Lihat situ ya. Oke, lanjut di situ ada jika-jika. 2 kali tuh. Jadi kalau ada kata berulang itu kalian bisa menggunakan kanji yang itu. Iro-iro, sama-sama itu pakai kanji seperti itu ya. Jika-jika o ukagaimasu. Dalam waktu dekat ini saya akan mengunjungi atau saya akan berkunjung. Ya, dalam waktu dekat. Atau di situ ada sono uchi. Ya. Sono uchi wakaru yo ni naru desho. Kemungkinan akan paham, ya. Nah, berarti di sini juga waktunya sedikit. Tidak lama lagi. Jadi agak mirip, tidak lama kemudian. Nah, ini tidak lama lagi atau sebentar lagi ya. Tidak lama lagi mungkin kamu akan paham wakaru yo ni naru. Ya, lalu kemudian ada yagate. Yagate punya 2 makna di sana. Oke, yagate punya 2 makna. Artinya lagi-lagi mirip, tidak lama lagi karena dia dalam satu bagian nih. Yagate natsuyasumi mo uwaru. Ya, tidak lama lagi atau sebentar lagi gitu ya. Sebentar lagi liburan musim panasnya berakhir. Nah, kalau yang arti kedua, dia selalu diikuti dengan nominal. Cici ga shinde yagate ichinen ni naru. Nah, kalau hobo yang ini itu diartikan hampir. Yang sering nyedot darah. Cici ga shinde yagate ichinen ni naru. Ayah meninggal sudah hampir 1 tahun. Gitu ya. Oke, kita lanjut di bagian yang lain, garis-garisnya beda ya. Nah, di sini ada yoyak, artinya akhirnya. Akhirnya jadi anget atatakaku nate kita. Ya. Lalu kemudian ada lagi izure. Nah, izure di situ suatu saat. Izure ko naruto moteita. Suatu saat saya merasa bahwa akan menjadi seperti ini. Oke, lalu kemudian di situ dipisah lagi, beda bagian lagi tuh garisnya, ya. Karena sampai contoh materi. Perlu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tachimachi, tadachini, dan niwaka. Masing-masing mirip ya. Yang pertama tachimachi, shiketo wa tachimachi uri kireta. Lihat di situ, suguni itu ya, berarti lah. Langsung. Tiketnya langsung habis terjual. Tachimachi. Lalu ada lagi tadachini. Tadachini supatsu shitahogai. Sama tuh, suguni, suguni ya. Mungkin kalau kalian mau bedain ya udah segera gitu. Sebaiknya kamu segera berangkat. Nah, niwaka agak beda, dia kyuni ya. Kyuni di sini kita artikan apa namanya? Tiba-tiba ya. Misal contoh, niwaka ni soraga kumote kita. Tiba-tiba langitnya mendung. Lalu satu lagi di sini ada istilah niwaka ame. Kan biasanya ada ya hujan yang tiba-tiba tuh. Nah, itu disebutnya dengan niwaka ame. Oke. Lalu kemudian di sini ada lagi taezu.
Taezu mizuga nagarete iru. Ya. Taezu itu bisa kita artikan tanpa henti. Airnya mengalir tanpa henti. Gitu ya minasang ya, taezu atau tidak putus-putus ya, itu bisa. Taezu aisatsu shitemasu. Lalu di sini ada suneni, itu bentuk halus dari itsumo. Suneni kenkoni cuisuru. Selalu ya. Oke, beda bagian lagi di situ ada sikirini dan sochu. Nah, sikirini di situ kalau kalian baca di situ nandomo tuh ya. Sikirini den waga naru, sikirini homeru ya. Nah, bisa kita artikan dengan berulang-ulang. Berulang-ulang teleponnya berdering atau berulang-ulang dipuji gitu ya, atau dibagus-bagusin lah gitu ya homeru ya. Nah, sochu agak beda, dia lebih kepada habit ya. Sochu sake onomu. Sering minum sake. Lalu kemudian di situ ada sudeni. Sono ewa sudeni urete shimata. Ini mah sebagai penegasan daripada pola saja. Tidak, karena sudeni itu biasanya diikuti dengan bentuk lampau. Sudah artinya. Sono ewa sudeni urete shimata. Lukisan itu sudah terjual. Lalu tokuni. Nah, tokuni itu udah lama banget minasang. Beda dengan mae. Mae bisa dibilang sebelumnya ya. Kalau tokuni itu dahulu kala tuh. Atau dulu gitu ya. Kigeng wa tokuni sugiteiru. Batas waktunya atau deadline-nya sudah terlampaui dari dulu. Tokuno mukashi ya. Apa namanya? Sudah lama gitu ya, dahulu kala. Nah, maemote bisa diartikan dengan mae atau sebelumnya. Maemote shirabete oku. Lanjut lagi ya. Di sini ada kata hobo. Hobo ichimangeng. Hampir 10.000 yen. Lalu ada oyoso nisukang. Oyoso nisukang. Kira-kira ya. Minasang dia mirip dengan daitai itu, lihat ya. Ikoru daitai desu ne. Lalu ada lagi di situ hong no skoshi. Hongnya itu kan sebenarnya sepele, apa, sedikit gitu ya, nggak ada artinya. Nah, itu hongno sebenarnya. Mungkin di sini kita artiin sedikit aja kali ya, sedikit 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 sekali gitu. Lalu tata biasanya diikuti dengan nominal, makanya di situ tata hitoride, cuma seorang diri atau hanya. Cuma 1.000 yen, saya punya 1.000 yen, sisanya udah dibetak. Oke. Lalu kemudian di situ ada seize. Seize itu paling-paling tuh. Paling-paling yang datang cuma berapa gitu ya. Kayak gini kan. Suseki shawa seize sangjuning teidoda. Yang datang paling-paling cuma 30 orang. Kira-kira 30 orang. Nanti lawannya semete dia. Lalu di sini ada skunakutomo. Skunakutomo sangjuning kuru. Sedikit ya, sedikitnya ya yang datang 30 orang lah. Atau semete. Semete itu artinya paling tidak. Paling enggak. Nah, dia ngambil batas minimalnya. Paling enggak segini nih. Dan dia punya potensi untuk lebih. Beda dengan seize. Seize itu udah paling atas. Dia paling tinggi segini. Nggak mungkin melampaui itu. Pasti di bawahnya. Nah, bedanya di situ, Minas. Makanya dia kontras kan. Semete goi inai ninari takata. Paling enggak saya mau di posisi 5 lah. Atau yang tadi, nggak harus nominal. Bisa juga abstrak di situ. Semete koe dake de mo kikitai.
Ya, saya mau dengar paling enggak suaramu lah. Gitu ya, itu disebutnya dengan semete desu ne. Ya, seperti itu Minasang untuk beberapa fukushi yang hari ini kita pelajari. Saya yakin banyak sekali fukushi baru, maka harap catat dengan baik ya. Oke, silakan sebelum kita evaluasi kalian bisa screenshot terlebih dahulu. Di atas di hotel gue juga situ biasanya. Enggak lah, sholat mikirin serem. Nah, lagi. Lagi ah. Tuh. Sensei, Iya, Sensei mau nanya, boleh. yang hobo sama yagate ini apa bedanya, Sensei? Kalau hobo itu dia bisa bersifat eh, hampir selesai, hampir ini bisa yang kayak gitu ya. Nah kalau Yagate itu lebih kepada yang ini ya. Yagate itu lebih kepada cuma nominal. Yagate hampir 1 tahun, hampir apa namanya, hampir 6 bulan kayak gitu. Dia nggak bisa nih hampir selesai pakai Yagate, nggak bisa. Pakainya nanti hobo. Karena kalau Kalau hampir untuk ukuran uang bisa juga, Sensei. Yagate ya, bentar saya cari dulu Iya. ya, uang. Takutnya salah kan, saya Pak Kuning. Hai, Sensei. Ini Nggak nyampe guys. semenit kok. Yagate. Bisa, bisa. Nggak hanya tahun, dia juga bisa peji, bisa page bisa ya berarti ya. Ya pokoknya untuk nominal bisa. Oh, berarti Yagate. yagate ini untuk nominal. Terus kalau Ya, yang hobo, hobo nominal juga bisa, untuk yang hampir selesai abstrak juga bisa. bisa. Oh, baik, Sensei. Terima kasih, Sensei. Yuk sama-sama. Nih lihat di sini. Nih ya, ini ada penjelasannya nih. Hobo Ichimang-eng. Ini untuk angka nih, konkret. Nah, tapi kalau di sampingnya, nih, Hobo Yomi Uwaru. Saya hampir selesai bacanya. Oh, ya kan? Beda Yagate. Yagate kalau kalian gunakan ini, artinya hampir. Tapi kalau nggak ada angkanya, artinya jadi sebentar lagi. Karena dia punya dua arti itu. Gitu ya. Lanjut ya. Oke, kalau lanjut seperti biasa di sini ada 8 butir soal. Kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Eh, apa namanya? Apa soalnya? Coba silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Dozo kangaite mite kudasai.
Iya ya, sama Pipi sudah. Eh, eh. Ayu juga udah. Buk, buk, buk. Ya, aku bahas yuk kita bahas. Maksudnya gitu ya, bahas yuk Oke, nomor satu, Pipi Cak Yonde Kudasai. はい。申し込みの期限は特に過ぎてしまった。Iya, oke desne. Artinya Pipi Cak. Ah, batas waktu pendaftaran ya, Sensei? Mm-mm. Itu sudah lewat. Iya, itu sudah lewat ya. Nah, di sini kan ada sono uci. Sono uci itu nggak mungkin. Tidak lama lagi sudah lewat. Lah itu aja udah kontradiksi tuh. Secara makna sudah saling tarik-menarik. Maka tentu sono uci sudah gugur dengan sendirinya kan. Sisanya tokuni. Coba di sini ada mae. Mae juga bisa, tapi kan nggak mungkin. Ada dua-dua yang benar dalam satu pertanyaan gitu ya, di dalam opsi yang berbeda gitu. Oke, jadi yang nomor satu, e no hoga sekai desu ne. Mamina mo e o eranda. Ya, semua dari teman-teman yang memilih A. Moshikomi no kigen wa untuk masa pendaftarannya itu sudah lewat jauh atau sudah lewat dari dulu gitu ya, bukan sudah lewat
tidak lama lagi ya. Jadi yang tepat lanjut nomor 2, gampang sayang baca ah. Tatemono wa hobo kanseishita, hampir selesai ya. Yuk hati-hati. Hai Gokuro-san. Kalau oyoso kira-kira selesai gitu lah. Aneh juga gitu ya pakai kira-kira. Jadi yang benar adalah hobo. Oke, lanjut nomor 3. Yaya changyonde kudasai. Hai sensei. Nagai suyu ga yoyaku watta. Yoyaku watta artinya Musim hujan yang panjang akhirnya selesai. ya, lihat di situ ada kata nagai. Terus nggak mungkin kita artikan tadachi, yang satu nagai panjang, yang satu lagi segera gitu ya. Dia dengan lagi-lagi kontradiktif. Nagai ya kan panjang, masa segera kan aneh kan. Jadi yang tepat di situ yoyaku, akhirnya selesai. Oke, kita lanjut nomor 4. Yongbangme. Yongbangme. Afifah-chan nyimak ya. Berarti sekarang Ayu. Fadila. Hai sensei. Sono ko wa tatta hitori de konna ni toku made kita. Oke, Des. Artinya Anak itu datang sejauh ini mm-mm, dengan hanya hanya satu orang sendiri, atau hanya cuma seorang. sendiri. Iya gitu ya. Sono kowa hongno. Hongno itu sepele, binasa kecil banget. Makanya ada istilah hongno kimochi. Ya ini ya nggak seberapa lah kayak gitu kan. Hong. Nah maka di sini karena ada nominal juga maka kita menggunakan tata di sana ya. Tata hitori de konna ni toku made kita. Anak itu datang dari jauh cuma sendiri. Oke kita lanjut nomor 5. Antara semete dan hobo ya. Nah, di sini yang tepat adalah tentu semete ya. Ya paling enggak saya ingin dapat nilai 70 lah. Bukan hampir. Hampir nilai 70 ya. Berarti kalau hampir 70 masih di bawah tuh. Lanjut nomor 6. Sono Yekara, dari rumah itu terdengar suara kikote kuru. Terdengar suara ketawa. Ya di situ ada yagate ya kan. Kalau yagate nggak pakai nominal berarti dia artinya tidak lama kemudian tuh. Nah, tentu yang di sini yang paling tepat adalah taezu, tanpa henti-henti. Ya. Rokubang wa binoho gasekai desu ne. Kita lanjut nomor 7. Nah, di sini ada shikirini ya, berulang-ulang, lalu kemudian ada izure suatu hari, suatu saat, ada taezu tanpa putus-putus, ada seizei ya, paling-paling. Nah, kita lihat baca di sini honto no koto ga wakaru da. Kemungkinan kamu akan paham hal yang sebenarnya. Apakah berulang-ulang, apakah tanpa henti-henti, apakah paling-paling. Nah, tentu yang paling tepat adalah suatu hari. Suatu hari nanti kemungkinan kamu akan mengerti hal yang sebenarnya. Maka di sini yang tepat adalah izure. Dan terakhir nomor 8, Kyo no shigoto wa, pekerjaan hari ini titik-titik warimashita. Banyak yang jawab hongno warimashita. Selesai sepele gitu ya. Aneh juga tuh minasan kalau kalian jawab pakai hongno. Ya, yang tepat di sini tentu adalah hobo ya. Hobo warimashita, hampir selesai. Sensei, iya mau nanya ini juga. Apa? Wari, kan ini take kan Sensei. Masih bingung penggunaan hobo ini yang apa? Kan hampir selesai berarti dia jisokei. Aduh gimana sih? Nah, gini, memang ini mungkin kalian bingung ke sini ya. Warimashita berarti selesai dong, gitu kan? Sensei. Nih, sebenarnya kayak gini, misal ya. Ini gedung. Gedung nih. Ini gedung ya bukan tumpeng. Nih. Kita sudah pada tahap segini nih. Tinggal masang atap 80%. Berarti kan sisa 20% kan? Ini 100. Hai. Maksud daripada hobo warimashita, dia sudah mencapai ini. Tapi belum mencapai ini. Ngerti nggak maksudnya? Oh, iya. Sensei. Kalau hobo warimas,
dia belum nyampe 80%-nya, belum nyampe, dikit lagi, belum melampaui ini nih. Nah, dia lampaunya karena sudah melewati 80% ini, ya hampir selesai memang. Paham yuk? Hai Sensei, paham. Seperti itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk saat ini belum ada. Udah Belum. jelas. Daijoubu desu ka? Hai, oke deh. Oke. Maka kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah matematika. Kok matematika? Apa bungke ya, pola kalimat. Oke, kita masuk bab 20. Nggak berasa, minasang. Kita udah bab 20 aja nih, banyak juga gitu ya. Dai nijuka. Kekawa donataka. Hasilnya gimana nih gitu ya. Kita nanya hasil. Pernah nggak ya kita pelajari hasil tuh? Sudah tentu sering ya. Salah contohnya Fukushi. Mado akeru to yukiga futte ita. Kalau kalian ingat, kalau kalian belajarnya N3-nya pakai Shinkansen, pasti ada pola ini nih. Kalau Somatome nggak ada tuh. Ya, to-nya itu kan sebenarnya bentuk apa ya? Bisa dikatakan to itu aduh lupa lagi. Pengandaian tuh. Bukan pengandaian, apa jokeng. Conditional sentence. Jadi kalau kalian mau ini syaratnya begini. Kalau begini pasti begini gitu ya. Nah, ini nggak mungkin kalian conditional sentence kalau belakangnya itu lampau. Ya nggak? Namanya conditional sentence pasti nggak mungkin lampau karena syarat dulu. Nah, kalau kalian pencet tombolnya, namanya aja kalau. Berarti kan belum dilakukan, baru pengandaian tuh. Kalau kalian tekan tombolnya, keluar tuh kembaliannya gitu. Itu nggak mungkin lampau. Nah, maka ini bukan bentuk conditional sentence. Maka dia adalah setelah kalimat 1 selesai, lanjut ke kalimat 2. Nah, contohnya gini. Madoo akeruto yukiga futeita. Ketika saya coba untuk membuka jendelanya, ternyata di luar hujan salju. Gitu ya. Jadi setelah begini-gini, hasilnya begini-gini gitu minasan. Nah, lanjut ke kedua. Denwade toi awase temitara kanojo wa mo nihong ni inai to yu henji data. Lagi-lagi lampau. Setelah saya coba bertanya dengan telepon, dia ternyata menjawab bahwa dia sudah tidak di Jepang. Ya. Artinya itu setelah, sama seperti Tato, Tekara gitu minasan. Lalu tamama dalam keadaan tetap. Kodomo ga asa ieo de tamama mada kaite konai. Anak-anak pagi dalam keadaan tetap dia keluar rumah masih belum pulang juga. Keadaannya tuh tetap masih begitu gitu. Nah, hari ini kita cukup banyak akan kita pelajari pola kalimatnya. Yang pertama ada tatokoro. Nanti agak mirip dengan tara gitu ya. Kemudian ada kiri. Kiri dulu pernah dipelajari yang artinya hanya gitu ya. Kali ini beda artinya. Lalu ada ageku. Ageku itu setelah begini hasilnya jelek, itu ageku. Nah, kalau suweni setelah begini hasilnya bisa cakep, bisa jelek tuh. Yaitu bebas. Lalu tokoro data. Nah, dia harus ketemu dengan bentuk futsuke, cuman nggak boleh kako, nggak boleh lampau. Bentuk biasanya nggak boleh lampau, maka di sini harus jisho dan naike. Artinya jadi hampir, kan belum kejadian. Wah, hampir begini saya. Maka nggak lampau kan. Lalu yang terakhir, bentuk turunan dari bentuk te shimaimas. Tapi dia rubahnya ke dalam bentuk negatif, zu jimai. Jadi, kayak kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah ta tokoro. Ta tokoronya bukan ta tokoro yang sebelumnya, yang baru saja gitu. Kekong ta tokoro. Baru aja nikah, itu penghulunya masih di atas Vespa. Misalkan kayak gitu ya. Nah, itu bukan yang itu. Beda lagi nih polanya. Nah, maka kalian bisa lihat definisi di situ. Nani nani stemitara arukek kaninata arujo taiga wakata. Nah, setelah kalian coba untuk melakukan hal ini, maka muncul sebuah hasil atau kita akan paham suatu kondisi atau suatu hal. Kita akan
apa ya? Kita akan mengerti suatu hal. Arujo taiga wakata. Nah, untuk ketemu tokoro namanya aja polata tokoro, tentu ketemunya dengan kakoke, bentuk lampau, kata kerja gitu ya. Nah, definisi lebih lengkapnya adalah, ini coba nanti tolong dicatat, lihat di sini, karena kalau kalian ingin benar-benar paham tidak hanya arti, kalian harus catat itu gitu ya, harus catat makna. Ya memang ketika kita coba untuk latihan di Bumpo, rata-rata soalnya itu nggak mungkin di setiap opsinya itu yang mirip-mirip tuh. Pasti yang beda-beda jauh secara arti aja gitu ya. Kalau yang bedanya tipis-tipis ya kalian harus ngapalin maknanya, susah lah tembus N2 kalau begitu. Itu mah udah hasil resetting. Oke, saya berikan pengetahuan tentang hal itu ya. Coba nanti kalau penting silakan dicatat. Nah, contoh di situ kako no ichido dake no dekigoto ni tsuite iu. Lihat di sini. Kalian hanya mengatakan tentang sebuah peristiwa yang dimana di masa lampau hanya sekali terjadi. Jadi bukan hal yang berulang-ulang. Saya masih kecil, setelah saya mandi di kali, dicetekin mula meleleh, misalnya kayak gitu. Nah itu kan kalian sering, nggak boleh. Karena di situ sesuai dengan syarat ichido dake no dekigoto, peristiwa yang dilakukan hanya sekali. Atau niwa di induk kalimatnya kekao arawasubungga kuru, muncul kalimat yang mengekspresikan tentang hasil. Induk kalimat itu belakang ya, kalimat B ya. Nah di sini nani tara tak toyu kata cino bung nikura bete dibandingkan dengan yang N3, yang ini nih. Yang tara lalu ketemu dengan bentuk lampau. Tara tak ya, dibandingkan dengan bentuk N3-nya, kekawa hasilnya dodatakani juteng ni oiteiru. Hasilnya kita nggak tahu jadi seperti apa. Nah, itu fokusnya ke sana gitu. Gitu ya. Nah, maka di sini artinya ya sama aja, setelah maka apa gitu, hasilnya seperti apa. Gitu minasan. Oke. Misal kita buat bagan ya, kita buat semacam formula. Ini kalimat A dulu. Lalu di sini kalimat B. Ini tokoro. Pilok lagi minasan. Tuh kan sampai salah, kamilat ini. Bukan kalimat. Ya, habis loh. Baru gajian. Tuh, kalimat B. Nah, kalimat A di sini pengertiannya adalah peristiwa hanya sekali. Sekali ya, jangan sekali. Kalau sekali itu pesannya nggak bakalan ada lagi gitu. Peristiwa yang hanya sesekali. Nah, ini adalah hasil atau keadaan. Maka nggak mungkin di situ aksi minasan. Nggak mungkin tadoshi, pasti jidoshi nanti. Tentu ya. Toh dare mo tokuni dare mo sunde inai hea ite mita tokoro asokoni kawai obake ga iru.
jadi tahu kita kan yotai ga wakata. Nah, ini ya. Jadi kita artikan, kita pisah dulu, biasa pakai pisah-pisahan. Nih, nah ya ite mitara, nah ini kalimat A-nya nih. Tatokoro ini sebagai pola kalimatnya. Tokoro nih sampai sini. Nah, ini kalimat B. Keadaannya ya, atau hasilnya. Nah, peristiwanya adalah pokoknya cuma sekali aja, ke situ aja udah sekali, nggak mau lagi. Ah, serem ya. Jadi kita artikan setelah ini polanya, setelah saya coba pergi ke kamar yang tidak dihuni sejak dulu, ternyata ada Saiton yang imut. Item mutlak. Tuh ya. Setelah saya coba pergi ke kamar yang tidak ya. Tiodak sih. Yang tidak dihuni sejak dulu, ternyata ada setan yang imut. Nah, kayak gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita baca Reibung. Reibung no ichi desu ne. Oke, ichibang me ni sang nichi yasumitai to kacho ni sodang shita tokoro nishukang yasunde mo ito yuwareta. Artinya apa? Setelah saya berkonsultasi dengan supervisor bahwa saya ingin liburan 2 sampai 3 hari. Nah, dikatakan bahwa 2 minggu juga nggak apa-apa, yaitu nyindir berarti. Makanya dia nggak mau lagi tuh ngomong. Ya, ichido dake no dekigo. Orang saya cuma bilang, Pak Super, boleh nggak saya libur 2 atau 3 hari? Kata Pak Supernya gini, nggak apa-apa, 2 minggu juga nggak apa-apa. Gitu ya kata dia gitu. Tapi sambil gitu, ngedip-ngedip. Nah gitu ya. Oke, coba dibaca yang nomor 2. Bang Neh, nih Bang Mewa, Pipi-chan yonde kudasai. はい。連絡が取れないので、リンさんの家へ行ってみたところ、病気で寝ていた。 Iya. Setelah mencoba pergi ke rumah Rinsang karena Tidak bisa tidak dihubungi. bisa menghubungi, dia sedang tertidur karena sakit. Iya. Ya, jadi neteita itu jotai bukan keka ya. Kan kita jadi tahu keadaan orang gitu ya. Kalau keka tuh nisukang tuh keka tuh. Hachiju pasento itu nanti keka masuknya ya. Kan nggak apa-apa. Boleh keka, boleh jotai, jangan dua-duanya gitu ya maruk. Oke, saya ulangi dulu ya. Nih Bang, renraku ga torenai no de risang no uchi e itte mita tokoro byoki de neteita. Boleh dari pola kalimatnya ya. Setelah saya coba pergi ke rumah Risang karena saya nggak bisa menghubungi dia. Ternyata dia tertidur karena sakit. Lanjut nomor 3. Yaya-chan yonde kudasai. はい、先生。この新商品を使ってみたいかどうか聞いてみたところ、80% の人が使いたいと答えた。 Kekane artinya. Setelah mencoba bertanya apakah akan menggunakan produk baru ini, jawabannya ada 80% orang yang menjawab ingin menggunakannya. Oke, good. Wah, cakep sekali ya, nggak perlu saya ulang lah. Itu artinya ya tepat ya, di situ ada tatokoro, lalu kemudian di situ 80% no hito ga sukaetai to kotaeta itu bukan jotai, tapi dia lebih ke arah ke keka. Oke, mungkin untuk tatokoro saya tobasu reibungnya ya, karena ini saya anggap lebih mirip ke tara, bentuk tara tapi diikuti dengan bentuk negatif lampau, gitu ya. Oke, jadi kita lewat reibungnya gampang lah ini. Kita masuk ke kiri. Nah, kiri yang ini ya agak berbeda dengan kiri sebelumnya. Mungkin kalau kiri yang itu kidal. Nah, kalau ini kirinya beda nih. Dia harus dalam bentuk negatif belakangnya minasang. Makanya dia lihat di sini ya. Inai, maseng. Oi, ini beda lagi karena dia bukan bagian dari pola nantinya. Maseng gitu ya, seperti itu minasang. Nah, kalian bisa baca di sini.
Nani to iu dosa no ato. Ketika kalian melakukan suatu hal yang begini, nih, ketika melakukan kegiatan yang begini, nih kalian melakukan ini nih. Sono mama zutto onaji jotai ga suzuku. Jadi kalian ngelakuin ini. Nah, setelah ngelakuin ini ya sama terus saja. Onaji jotai. Jotainya masih sama sampai sekarang. Nah, penggunaan bentuk kiri itu nanti pakai take. Sama ya dengan sebelumnya. Dosi pakai take. Nah, di sini ada syarat. Atau niwa untuk induk kalimatnya. Sugini yoso sareru koto ga okite inai jotai o arawasu bunga kuru. Di induk kalimatnya akan muncul sebuah kalimat yang mengekspresikan sebuah keadaan yang tidak terjadi hal yang kalian perkirakan. Setelah kalian melakukan ini, kalian akan mengira begini, ternyata nggak terjadi. Nah, maka di sini hitei bunga oi seringnya digunakan dalam bentuk negatif. Ya. Yong no sore kiri wa kanyo teki nai kata. Nah, nanti ada juga cara penyampaian lain menggunakan sore kiri. Tapi sorenya itu nanti menjelaskan ke kalimat sebelumnya. Nah, kiri di sini diartikan sejak ya. Sejak. Sejak ini tidak atau belum nantinya. Karena harus diikuti dengan bentuk negatif. Sejaknya maksudnya aktivitas ya, sejak ngapain, sejak masak, sejak tinggal sendiri, bukan sejak Jakarta. Sejak Jakarta itu beda lagi. Gitu ya. Oke. Misal contoh. Whiteboard. Ininya kiri. Ini aktivitas yang dilakukan. Kalimat B yang di sini adalah bentar ya minasang ya. Ya ini ya, hapus dulu. Ini saya buat koco sensei to atakiri bentar ya. Ichidomo renraku ga torenai. Pilek begini dah. Nah, ini untuk kalimat A. Tuh. Ini kalimat B. Keadaannya berlanjut tuh. Ichidomo renraku ga torenai. Kiri sebagai apa pola kalimatnya. Jadi diartikan sejak bertemu dengan kepala suku sekolah, saya tidak bisa menghubunginya walaupun sekali. Ya, kurang seperti itu ya, Nasang ya. Kocho sensei to atakiri ichido mo renraku ga torenai. Sejak bertemu dengan kepala sekolah,
Saya tidak bisa menghubunginya walaupun hanya sekali, gitu ya. Nah, coba kita lihat reibungnya ya, biar makin heran. Ichiban, saya yang baca seperti biasa minasang. Sono hon wa kodomo no koro yonda kiri, sono go ichidomo yonde inai. Buku itu sejak saya baca ketika kecil, setelahnya tidak lagi saya baca. Ya. Oke, coba nomor 2. Ayu-chan yonde kudasai. Hai, Cici wa asa dekaketa kiri nan desu. Mada modotte imasen. Ya, artinya. Ayah, sejak keluar dari pagi, belum balik. Ya, cariin dong. Ya, belum kembali. Ya, Belum kembali. Cici wa asa deta keta kiri nandes. Jadi dipisah kalimatnya ya. Ayah tuh sejak pagi keluar rumah, gitu ya. Titik. Mada modot tekite imasen. Tapi belum pulang, belum kembali gitu. Oke. Nomor 3 saya yang baca ya karena ini artinya berbeda. Karena dia tidak diikuti dengan bentuk negatif maka artinya hanya. Oke. Nomor 3, Nihon wa choju koku daga neta kiri no rojin kazu mo oi. Jepang itu adalah negara yang harapan hidupnya tinggi, akan tetapi banyak juga jumlah orang tua yang cuma tidur. Maksudnya dia nungguin nungguin isdet gitu ya, isdai. Dia cuma tiduran doang, neta kiri. Beda dengan yang diikuti dengan bentuk negatif artinya ya. Oke, sekarang nomor 4, Pipi-chan yonde kudasai Yongbang nih. はい。誰に最後に会ったのは、卒業式の時です。時です。 Toki des. それっきり一度も会っていません。 Ateimasen nih. Artinya Dia eh, terakhir ketemu. sejak terakhir ketemu saat hari upacara kelulusan. Sejak saat itu tidak Betul. sekalipun bertemu. Oke desu ne. Kare ni saigo ni atta no wa sotsugyou shiki no toki desu. Sore kiri ichido mo atte imasen. Ketemunya saya terakhir dengan dia itu ya ketika upacara kelulusan. Sore kiri sejak saat itu ichido mo atte imasen. Sekali juga udah nggak ketemu lagi tuh. Oke, nah ini pola baru. Coba kalian pelajari formulanya, buat pola kalimatnya dengan menggunakan pola kiri. Perhatikan, harus diikuti dengan bentuk negatif. Dozo, kangaete mite kudasai. Osoku te mo 5 分ね。
Ada. Tadi nggak? Saya lagi minum obat batuk. Enak banget obatnya. Lega nih tenggorokan. Oke, dari Ntar tutup dulu ini. Terlengket lagi disemutin, ya nggak? Woods. Obat batuk Woods. Kalau di Jepang obat batuk berarti wudhu. Aduh. Hidung gatal. Oke, dari Pipicang ya. Kono kutsu wa nagakute aruite sukau toki ashi ga itaku natta. Sore kiri sukawanai. So desu ne. Ya, sepatunya pakai itu panjangan, jadi kakinya sakit. Ya, sejak saat itu udah nggak dipakai. Oke. Yaya-chan, sono kogeki wa kyunen jugatsu ni hajimatta kiri. Mada owaranai. Mungkin bukan kogeki ya, serangan kan ya? Senso ya? Senso kah? Harusnya perang ya, perang. Perang itu dimulai, bukan perang sih ya, kalau yang satunya cuma defensif, ya Iya, benar, itu serangan ya. saya tadi mikirnya. Kalau Iya, sensu iya. kan dua-duanya berini. Tapi ini kan Kalau cuma ini satu yang satu pihak. defend, melindungi. Iya ya, kogeki. Sono kogeki wa kakunen jugatsu ni hajimatta kiri wada warana. Sejak dimulai bulan 10 belum selesai, belum kelar. Ayu-chan karera wa sugoku kenka shita kiri. Mada yokunate inai. Mungkin nakanaori ya. Nakanaori shite inai. Belum baikan. Sejak bertengkar gitu ya, belum baikan. Sensei apa sensei? Nakanaori? Nakanaori. Nih, kanjinya gini kanjinya. Nakanaori. Tuh, naka. Baikan kan maksudnya ya? Iya, sensei. Iya. Oh, Nakanaori shite inai, sensei. Iya. Kalau baikan berarti nakanaori shimasu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut pola ageku. Sebenarnya nanti agak mirip dengan sueni. Cuman sueni itu hasilnya boleh negatif, boleh positif. Nah, kalau ageku man harus negatif. Lihat di sini ya. Ageku. Iro o shitato. Kalian sudah melakukan banyak hal nih di sini. Kalian sudah melakukan banyak hal di sini, ternyata hasilnya menjadi hasil yang disayangkan, zangneng. Gitu ya. Nah,
Berbeda dengan bentuk sebelumnya, ageku di sini bisa ditambahkan meisi. Kata benda ditambahkan dengan partikel no. Iya, ayo Cang, silakan. Lalu doshi dirubah tetap menggunakan takkei, lalu kemudian ditambahkan dengan polanya itu ageku. Boleh tambahkan partikel ni, ageku ni, gitu ya. Tapi jarang lah. Tameni aja kadang jarang pakai tameni, tame doang. Oke, kalian bisa lihat di sini secara pengertian lengkapnya. Taiheng najo taiga suzuita toyu imi no bumi suku. Melekat kalimat yang artinya sebuah hal atau sebuah keadaan yang sulit itu berlangsung. Atau ni. Nah, di kalimat B-nya ikekao arawasu bungwa amari honai. Ya, jadi tidak sering, ya bisa dikatakan enggak lah, enggak boleh digunakan ya. Meskipun di situ tertuliskan amari, saya bisa pastikan ageku lebih sering atau lebih cenderung, ya mungkin kita bisa perbandingkan dengan 100:1 gitu ya. Itu lebih cenderung menggunakan bentuk yang negatif. Oke. Mungkin kalau diartikan jadi kayak gini. Setelah lama titik-titik akhirnya. Nah, ya. Contoh. Bentuknya negatif. Pilok begini. Ini bukan aktivitas yang dilakukan, tapi yang ini adalah keadaan yang berlangsung. Lalu kalimat B adalah hasil negatif. Oke. Mau coy. Baik. Oh ya. Ano utari suki ate ru. Suki hateiru ito wa hanashi kenka shitageku. Ini kirinya ganti ya. Masa kiri? Kali-kali dong, tengah. Ini ageku. Mute ah. Ntar kalau kalian lagi ngomongin saya, kedengaran saya. Mute aja ya. Ano futari sukiate iru hito wa hanashi kenka shitageku wakareta. Emang enak. Wakareta. Makanya jangan sering-sering debat sama pacar. Nih ya. Jadi kalau diartiin, orang yang pacaran atau PDKT lah, orang yang pacaran itu setelah lama bertikai, asik. Setelah lama bertikai, akhirnya putus. Nah, kan Bang enak. Ntar kalau udah putus, gimana coba? Kan pasti ada yang lain. Gitu ya. Ano futari sukiate iru hito wa hanashi kenka shitageku wakareta. Orang yang pacaran itu setelah lama bertikai, iro shita. Oh, dia bertikai ini lama nih. Kalau yang cuman bertikainya cuman sekali langsung putus, ada nggak ya? Nah, tapi kalimatnya misal baru sekali nih, itu nggak bisa digunakan pola kalimat ini. Karena tadi kan sesuai dengan makna, sesuai dengan definisi, bahwa iro shita. Dia harus melakukan hal yang banyak dulu tuh. Ya, baru bisa menggunakan pola kalimat ini. Itu kan syaratnya. Kalau ini cocok mi, ya orang yang pacaran itu setelah lama bertikai, lama buat bertikai. Hari ini bertikai, besok berantem lagi. Kok kamu nggak hubungin aku gitu? Aku ngeliatin kamu online kok, misalkan kayak gitu. Akhirnya putus, gitu ya. Nah itu kan hasilnya berarti negatif.
Meskipun di salah satu orang ini mungkin ada yang bersyukur ya, tapi kan kita lihat posisi yang buat ini katanya ini hasil yang negatif gitu ya, akhirnya putus. Oke, kita lihat apa namanya reibungnya. Nomor 1 nih, Ichibang. Ichibang nih. Gojikang ni oyobu girong no ageku kekkyoku ketsuronga denakata. Setelah lama berdebat selama hampir 5 jam atau kira-kira 5 jam, pada akhirnya kesimpulannya nggak ada. Istilah negatif ya. Udah lama debat begini-gini, kesimpulannya nggak keluar juga. Nggak ada kesimpulannya. Nah, berarti negatif dia ya. Oke, coba kita lihat nomor 2. Nibang neh, pipicang yonde kudasai. はい。いろいろ文句を言った挙句、その客は何にも買わずに帰った。 Oke, kaeta. Oke, artinya? Setelah mengatakan keluh kesah macam-macam kekesalannya, pelanggan itu pulang tanpa membeli apapun. Iya. Jadi Pipi jagain 7-Eleven ya, kasir. Orang masuk ngoceh aja, lah kok barangnya gini jelek, lah kok begini nih, harganya mahal banget. Akhirnya nggak jadi beli, gitu kan dongkol ya. Nah kayak gitu minasang. Iro monku o itageku sono kyaku wa nani mo kawazu ni kaeta. Setelah lama dia mengatakan keluhan-keluhannya tuh, pada akhirnya tamu tersebut pulang tanpa membeli apapun. Gitu ya. Oke, lanjut. Terakhir, Sangbang nomor 3. Yaya-chan yonde kudasai. はい、先生。散々悩んだ挙句、国へ帰ることにした。 Artinya. Setelah lama kebingungan, sangat kebingungan, akhirnya memutuskan untuk pulang ke negara. Oke, desne. Setelah lama saya bingung terus-menerus, pada akhirnya saya pulang juga ke negara saya, udah terlalu bingung lah. Kayak gitu ya. Nah, itu pola ageku. Ya, mungkin kita jadiin satu ya dengan pola sue karena agak mirip minasang dengan sueni. Kayak nama mangga ya, sueni. Nih, nomor 4 ya. Sama tuh, iro shitato. Dia udah melakukan A. Semuanya udah dilakuin. A, apa ya? Saishu teki ni arukeka ni nata. Dia mah nggak ada yang kayak gini. Tuh, kekyoku zangneng nakeka. Nggak ada dia. Dia arukeka. Arukeka berarti bisa minus, bisa purasu, bisa ikoto, bisa waru ikoto gitu. Ya. Nah, dia juga sama mirip dengan ageku. Messi bisa, Messi Rahmat. Ya, Messi berarti kalau Messi dia tambahin partikel no. Kalau dosi kata kerja dia berarti pakai take. Nah, di sini kalian bisa lihat taiheng na jotai ga suzuita toyu imi no bungni tsuku. Nah, untuk sebelum kata sueninya itu adalah melekat kalimat yang artinya terus-menerus berlanjut keadaan yang tidak menyenangkan, taiheng. Cuman setelahnya di kalimat B-nya atau induk kalimatnya ketsumatsuya ketsudam o arawasubungga guru ya. Muncul kalimat yang mengekspresikan sebuah ketetapan, keputusan atau hasil akhirnya getsumatsu. Gitu ya. Nah, berarti dia ya bebas aja terserah kalian hasilnya apa, negatif ke positif boleh kok. Ini artinya setelah lama sama akhirnya ya. Nah, contoh nih. Kita samain aja contohnya dengan sebelumnya nih. Ini sueni. Ini mau kalian ganti sueni boleh nih. Oh, kenka shitasue wakareta boleh. Orang yang pacaran itu setelah lama bertikai akhirnya putus. Boleh. Atau kalian mau ganti sue. Terus di sini jangan wakareta. Naka, naori,
shita. Ini juga boleh. Akhirnya baik. Gitu dong. Berantem mulu pacaran. Futari. Ini hasilnya negatif, jangan ya. Hasil aja udah. Futari sekiateiru hito wa hanashi kenka shita sue nakai naori shita. Orang yang pacaran itu setelah lama bertikai akhirnya baikan. Boleh. Oke, gampang ya. Coba kita lihat lagi rebungnya. Ntar nunggu Ayu masuk. Ayu keluar. Baru nanti saya. Ni-nya opsional karena di dalam kurung. Tuh. Sama kayak tame. Tame, ni. Contoh ya, nomor 1 saya bacakan ya. Sukai ni oyobu girong no sue. No ang o sayo suru kotonista. Oke, cakep ya. Muncul nih, kalau tadi kan ketsurongga denakata. Nah, kalau ini no ang o sayo suru kotonista. Ya, setelah lama kita berdebat hampir beberapa kali, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil pendapat dari A. Oh, boleh. Ya, gak? Oke, lanjut nih Bang. Bajiri minyak ya. Oke deh. Ayo Cang, Yondi kudasai. Hai. Nagai tatakai no sue. Sui ni shori o kachitotta. Ya, artinya Setelah lama tatakai peperangan ya Sensei. bisa pertandingan sih. Oh, pertandingan yang panjang akhirnya meraih shori kemenangan. kemenangan. Iya, kayak lebaran ya, kemenangan. Oke, nih Bang. Nagai tatakai no sue. Ya, dia pakai kata benda, maka pakai partikel no di sana. Nagai tatakai no sue. Sini sori o kachitota. Setelah lama kita bertanding dalam waktu yang cukup lama, akhirnya saya mendapatkan kemenangan. Oke, lanjut Sang Bang. Pipi Chang Yondi kudasai. Hai. Nayanda sue ni shujutsu o ukeyou to kimeta. Artinya? Setelah lama kebingungan, akhirnya memutuskan untuk mendaftar gitu, Sensei. Iya. Operasi ya, operasi militer. Oke, di situ Nayanda Sueni Sujutsu o Ukeoto Kimen. Setelah lama saya bingung gimana nih ikut apa kagak. Ya. Lalu kemudian dia bilang Sujutsu o Ukeoto Kimeta. Saya memutuskan untuk ikut operasi. Ya. Oke, pola kalimat baru, brother. Nah, di situ tinggal kalian pilih tuh. Kalian mau pakai pola ageku boleh, pakai sueni boleh. Silakan. Gofung, gofung, kanggaete mite kudasai.
Bajiri. Achikochi hatara kasarete, hatara kasareta sue kubi saremasta. Nggak harus kue itu mah ageku biar lebih mantap. Setelah lama disuruh kerja sana sini, akhirnya dipecat juga. Emang begitu. Kayak Wipicang. Karewa wakai goro kara tabako o suttageku ni haieng ni narimas. Narimasta ya. Menjadi radang PR. Aduh ya Allah. Ya yang lain yuk. Ayo. Yuk. Ya, ayo. Printer nih. Pada bolak-balik. Listrik, nih. Tuh. Gimana ada ngomongnya di sana aja. Ini bocor. Guna bukan pakai saya. Banyak. Tuh, lumayan. Titik bang. Iya. Oke, Yaya-chan. Enggak, gue nggak pernah. Isu kang mungkin ya. Isu kang gaeta sueni atara si shumi o suru koto ni shita. Oke, desne, kita lanjut ke pola kalimat kedua terakhir, yaitu bentuk jishoke ketemu dengan tokoro data, jishoke atau nai. Itu ya, apa artinya? Toyu jotai ni naru ippo temae data. Apa artinya? Tepat sebelum terjadinya kondisi tersebut. Jisai ni wa so narana kata. Sebenarnya itu nggak terjadi gitu. Hampir terjadi gitulah. Makanya di sini kan artinya hampir. Oke. Bentuknya jisoke, cuman dia yang miraike, bukan yang kakoke. Di situ ada jisho dan nai. Ya diikuti dengan data lampaunya justru di sini. Kenapa yang sebelum pola itu tidak lampau? Karena tidak terjadi. Hampirnya terjadi. Gitu. Ya, keadaan hampirnya itu ya terjadi. Cuman kondisi tersebut tidak terjadi sebenarnya. Paham? Semoga paham ya. Agak belibet juga sih tadi. Oke, di sini bisa kalian baca kalimatnya. Ukari ayauku nadono fukushi to issho ni sukatte warui jokyo ni narisou datta koto o arawasu bunga oi. Seringnya itu adalah kalimat yang mengekspresikan sebuah hal yang kelihatannya keadaan yang buruk dengan menggunakan secara bersamaan adverbia seperti ukari atau ayauku. Bahaya lah ya intinya ya. Lalu akan tetapi yong no yoni seperti yang ada di nomor 4, noni o sukatte. Dia kadang juga menggunakan pola kalimat noni. Ijokyo no ippotemae datta koto arawasu mo aru. Kadang juga kalimat yang mengekspresikan di mana keadaan sebelum keadaan yang baik itu terjadi. Jizen genso, fenomena alam, nado cui stemo sakerarenai jijo o iu bung niwa sukai nikui. Sulit digunakan pada posisi
kalimat yang mengekspresikan sebuah informasi yang tidak dapat dihindari seperti keadaan alam. Ya atau fenomena alam. Berarti rata-rata aksi di situ minasang ya. Nah, contoh ya kalimatnya ya. Push. Ini bukan keadaan yang berlangsung nih. Ya. Keadaan yang hampir terjadi. Contoh. Odang. Odoo. Ni. Wah. Tatara. Kurumani. Utsu. Kara. Butsu karareru tokoro data. Lihat di sini ya. Nih, hampirnya di sini. Nggak terjadi, nggak ditabrak. Cuman hampir ya. Kita artikan ya. Setelah saya menyeberang zebra cross dengan tiba-tiba terburu-buru hampir ditabrak mobil. Ya, minasang ya. Setelah saya menyeberang zebra cross dengan terburu-buru hampir ditabrak mobil. Contoh, Rebung ya. Nih, Cibang. Kyou wa 15 nichi ka. Ukkari yakusoku wasureru tokoro datta. Wah, ada dia. Hari ini tanggal 15 nih. Hampir aja saya lupa janji. Tapi nggak lupa dia. Dia ingat. Oh, hampir lupa. Hampir. Belum terjadi ke sana gitu ya. Oke, kita lanjut nih Bang Me. Nih Bang Me. Ayu Chang yonde kudasai. Hai Sensei. Dozo. 気をつけてくださいよ。気がつくのが遅かったら火事になるところでしたよ。 Ya, artinya Hati-hati loh. Kalau terlambat sadar, iya. Hampir terjadi kebakaran. iya. Ya. Kyoskete kudasai yo. Hati-hati loh. Kigatsuku no ga osokattara kaji ni naru tokoro deshita yo. Kalau kamu telat sadarnya, itu hampir aja jadi kebakaran. Oke. Lanjut Sang Bang. Pipi Chang yonde kudasai. はい。朝寝坊して危うく試験が受けられないところだった。 Artinya Pagi telat bangun, hampir tidak bisa mengikuti ujian. ujian. Oke, desu ne. Hampir tidak mengikuti ujian. Lanjut, Yong Bang, nomor 4. Yaya, yonde kudasai. はい、先生。残念だ。もう少しで100点取れるところだったのに、97だった。97点だった。 Oke, des. Sayang banget. Sayang sekali. Padahal sudah hampir sedikit lagi bisa mendapatkan nilai 100. Sayangnya dapat 97. Iya. Zanen da. Kodong. Moskoshi deh yakuten toreru tokoro datta noni. Padahal hampir nih saya dapat 100. Malah dapat 97 poinnya. Gitu ya.
Oke deh. Coba kalian buat lagi nih minasang kalimatnya ya dengan menggunakan pola kalimat tokoro data. Dozo.
Oke. Ah, Bajiri. Kanojo no koto o wasurerareru tokoro datta kedo yappari kokoro kara kasarenai. Kesenai. Kesenai nggak ada. Kesarenai kali ya. Tidak bisa dihapuskan dari hati. Pipi-chan, yuka o moppu shita bakari kara ki o tsukenai to hakobu tokoro datta. Korobu hakobu datta. Hampir terguling-guling. Kesarenai. Oke, Des. Kita lanjut ya, pola kalimat terakhir. Nah, kalau kalian ingat itu ada yang namanya bentuk teshimaimashita, melakukan hal tersebut dan kita nyesel gitu ya. Karena punya dua fungsi teshimaimashita, mengerjakan sampai habis atau suatu hal yang kita kerjakan tapi kita nyesel gitu. Kayak misalkan tabete shimaimashita, oh maaf ya, ya udah saya makan gitu kan. Berarti kan dia nyesel tuh. Nah, sekarang nyeselnya dibalik, nyeselnya karena tidak melakukan hal tersebut. Jadi tetap sama, si maimas itu nggak punya arti. Cuman ada makna penyesalan. Seperti itu ya. Nah, contoh di sini. Yo to omotte ita no ni. Padahal saya mau melakukan hal itu gitu. Tapi kekyoku de kinakata. Tapi nggak bisa. Atau nani-nani daide owata. Selesai aja tanpa hal tersebut. Jadi ya tetap sama maknanya. Bentuk tesimaimas ya tentunya suatu hal yang dimana kita nyesel gitu ya terhadap hal tersebut. Nah, cara perubahannya adalah sama aja ketika kalian menggunakan bentuk zu. Kalau dulu tuh ada namanya bentuk zuni atau zuni wa irarenai gitu ya. Nah, kali ini zu jimai. Perubahannya adalah kata kerja dirubah ke dalam bentuk naike, nainya dihapus tambahkan zu jimaida. Artinya adalah zentai toshite jiki o nogashite shimatta toyu zanen na kimochi o rawasu. Mengekspresikan sebuah perasaan yang sangat disayangkan karena membiarkan sebuah momentum secara keseluruhan. Kakoke no bunga oi, ya seringnya memang digunakan dalam bentuk yang lampau, namanya juga nyesel kan. Mada chan suga arubaini wa sukawanai. Dia tidak, ini poinnya, tidak dapat digunakan apabila masih ada kesempatan lain. Kita udah lewat tuh kesempatan itu. Udah nggak punya kesempatan lain. Ada habis. Makanya nyesel. Kalau ada kesempatan lain mah nggak nyesel kan. Jadi dia nggak punya arti. Yang diartiin yang di belakang jimai aja artinya tidak gitu. Ya. Atau menyesal tidak. Tambahin menyesal juga nggak masalah sebenarnya. Menyesal tidak. Atau menyesal belum. Contoh ya. Nomor 1 Ichibang. Ironna hito ni kite mita ga kekkyoku Tanaka-san no renraku saki wa wakarazu jimai datta. Saya sudah bertanya ke berbagai macam orang, pada akhirnya kontak daripada Tanaka-san, saya menyesal tidak tahu. Ya, wakarazu jimai datta. Lanjut ya. Nomor 2, Nibang. Nibang me wa pipi chan yonde kudasai. Hai. Johnny Raburuta? Rabreta. Raburuta? Rabreta Oh, tuh love letter, surat cinta. Rabureta o kaita keredo, yuki ga nakute Zanen ni. dasezu jimai datta. Zanen desu ne artinya. Dia sudah menuliskan surat cinta kepada dia, Tapi menyesal tidak memberanikan diri gitu. ya karena tidak memiliki keberanian jadi tidak diserahkan, ya menyesal tidak diserahkan.
Oke ya, kanojo ni rabureta o kaita keredo yuki ga nakute dasezu jimai data. Oke ya. Saya telah menulis surat cinta kepadanya, akan tetapi karena saya tidak memiliki keberanian, maka saya menyesal karena tidak saya serahkan. Oke ya. Oke, terakhir des. Saigo ni sambang me yaya chayon de kudasai. Hai sensei. Enggak. Dozo. はい。中学中に利用したかったが、忙しくてどこへも行かず、自前で帰国した。 Oke, artinya Waktu lagi pertukaran pelajar, ingin apa itu Rio? Rekreasi, ingin pergi bertamasya, tapi karena sibuk, jadi sampai pulang pun tidak kemana-mana. iya, kasihan banget ya. Oke Des ya, itu dalam bentuk zujimai ya. Kalian sudah mengerti makna dari bentuk simai atau shimaimashita, shimata gitu ya. Nah, bedanya di N2 ini dia nggak melakukan itu gitu. Oke, sebelum saya akhiri saya surong dulu ya di masing-masing setiap pola kalimatnya. Yang pertama adalah bentuk tatokoro, yang dimana di sini dia melakukan ini, lalu kemudian setelah itu muncul sebuah hasil atau dia mengetahui sebuah hal. Lalu kemudian bentuk kiri, di mana sejak melakukan hal tersebut dia tidak lagi melakukan hal yang sama sampai saat ini. Maka cenderung digunakan dalam bentuk negatif. Kemudian ageku, bentuk hasil, lagi-lagi bentuk hasil. Setelah melakukan berbagai macam hal, pada akhirnya dia tidak dia nggak ada hasil yang baik gitu ya. Nah, suweni berbeda, suweni bisa hasil yang baik atau tidak. Lalu bentuk tokorodata yang artinya hampir, dan terakhir ada bentuk zujimaida. Dia tidak melakukan hal tersebut atau tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan hal tersebut dan dia menyesal. Itu ya, itu untuk materi kita hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Mamoshi Atara Dozo. Okiki kudasai.